Assalamualaikum, selamat datang di Cerita Nana. Follow juga laman Instagram aku, Anatufa. Di sini berbagi seputar tips mengatur keuangan, tips menabung, dan tips belanja hemat. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. Halo momis, gimana kabarnya? Udah terisi lagi ya, dompetnya udah gendut, secara udah tanggal muda. Udah pasti udah pada gajian dong. Dan untuk momi-momi yang suaminya itu penghasilannya harian, jangan galau. Kita bahas tuntas hari ini. Pertama, yang perlu disiapkan yaitu buku planner. Kenapa buku planner? Karena buku ini bermanfaat banget untuk mencatat keuangan, baik itu pengeluaran, pendapatan, bahkan wishlist kita ya. Itu yang pertama, buku planner. Yang kedua pastinya dompet dong. Dompet pintar ini bisa mom order di laman Instagram khusus jualan aku, yaitu Binder Laris, atau bisa juga DM via laman Instagram aku, Anatufa. Nah sebenarnya ini tuh ada kayak cantolannya gitu ya mam, tapi nggak aku pakai. Kemudian slotnya ini banyak banget, ada 32 slot untuk uangnya. Selanjutnya kita butuh kalkulator dan pastinya pulpen dong untuk mencatat semuanya. Dan pensilnya ini kalau momi-momi mau samaan, aku belinya di Shopee. Nanti aku kasih linknya itu di description box aku. Aduh, udah galvok aja ya mams, maaf ngomongnya itu masih belepotan gitu mams, itu kekurangan aku ya. Mohon dimaafin. Lanjut aja. Di dalam kotak pensilnya itu luas banget isinya, bisa muat banyak seperti yang mau melihat. Banyak banget pulpen aku, dan pulpennya itu juga beli di Shopee. Nanti aku kasih linknya di description box ya. Langsung aja, udah kita siapin semua keperluan untuk mengatur gajinya, termasuk buku, pulpen, kalkulator, dompet, dan yang pasti uangnya dong. Kita contohin di sini 50.000 aja ya untuk per hari. Ini bukan harus 50.000 gitu ya mam, ini hanya just for sharing atau hanya sebagai contoh, bisa mempraktekkan sesuai kemampuan dan pendapatan momi-momi masing-masing. Insya Allah semoga rezekinya lebih dari 50.000 per hari ya mams, amin. Diberikan kelancaran, kesehatan, rezekinya halal, berkah, dan melimpah. Karena di sini uangnya itu 50.000 satu lembar, nanti susah ya untuk pembagiannya atau pengalokasiannya. Jadi aku tuker dulu uang 50.000-annya ini ke uang pecahan. Karena ini hanya sebagai contoh ya mams, just for sharing, jangan dianggap serius atau harus meniru seperti yang ada di video. Tidak ada pemaksaan ya mamis. Dan maafkan tetanggaku ikutan dubbing juga ya mams. Gimana tempat momis? Ramai juga nggak kayak di tempat aku? Kalau di tempat aku mams berasa kayak tahun baru terus. Cesdor. Oke. Ternyata si burung paksu pun ikut dubbing mams. Maafkan ya mams kebisingan tersebut. Apa sih gitu ya, nggak lucu ketawa, dilucu-lucuin aja ya mams, buat menghibur diri. Karena menjaga kewarasan itu lebih penting daripada mengobati kejiwaan. Rumah sakit mahal mams biayanya. Lanjut ya, jangan ngoceh mulu Nana. Kita ambil dulu pulpennya. Ini pulpennya aku juga beli di Shopee. Nanti aku share linknya di description box ya mami. Bisa di order biar kita samaan gitu pulpennya. Ngerayu ya. Sambil aku rapi-rapihin untuk persiapan budgetingnya, aku mau kasih saran nih buat momi. Jangan pernah jadikan pemasukan orang lain itu sebagai patokan, atau gaya hidup orang lain itu kita jadikan patokan. Jangan ya mams, jangan pernah. Karena
Setiap keluarga itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, bahkan mempunyai penghasilan yang tidak sama juga. Nah, ini di buku plannernya ini, di sini ada tanggal, kemudian tahun, bulan gitu ya, pemasukannya dari mana, pemasukan tetap seperti gaji, kemudian pemasukan tak terduga ini bisa dari kalau Momi jualan online shop atau jualan offline gitu ya. Dan di sini rencana pengeluaran itu ada tulisan untuk bulan, untuk tahun, seperti pengeluaran tetap seperti biaya hidup, tabungan, zakat, infak, hiburan gitu, kemudian biaya hidup. Nanti akan terjawab satu persatu ya. Di sini contoh aja sih, sebagai contoh dari uang 50.000 itu bisa untuk memenuhi kebutuhan, bisa untuk menabung, dan pastinya bisa memenuhi keinginan kita. Walaupun semuanya itu membutuhkan proses ya Mams. Perlu diingat dan perlu digarisbawahi dalam membuat budgeting planner ini harus menyesuaikan dengan kemampuan kita atau keadaan keuangan kita masing-masing. Kalau penghasilannya 50.000 ya segimana bisanya supaya cukup gitu ya Mam. Budget 50.000 itu untuk kebutuhan hidup kita, bisa menabung dan lain sebagainya. Jangan hanya 50.000 tapi ingin budgetingnya itu seperti orang lain yang penghasilannya di atas 50.000. Itu sangat tidak disarankan ya Mam. Jangan seperti itu, nanti akibatnya adalah over budget. Karena mengikuti gaya hidup, kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Akhirnya pinjam sana, pinjam sini, hutang sana, hutang sini ya Mams. Akibatnya itu sangat buruk sekali untuk keuangan kita ke depannya. Pertama, yang kedua, kita pun pusing Mam. Kenapa pusing? Karena kebanyakan hutang, penghasilannya minim, tapi hutangnya itu melebihi dari penghasilan. Itu pusing banget ya Mams. Dan semoga kita semua tidak ada yang terlilit hutang atau over budget seperti itu. Lanjut, di sini keperluan untuk beras. Yang pertama ya Mam, biaya hidup. Ini contoh aja ya Mas. Misalnya dalam sebulan itu habis berasnya itu sekitar 10 kilo, atau dibikin 1 kilonya itu harganya 10.000, berarti dalam 1 bulan 10 kilo itu berarti 100.000 ya Mams. Nah, cara membaginya adalah 100.000 itu dibagikan 30 hari dalam waktu 1 bulan. 100.000 dibagi 30 hari, dalam perharinya itu harus disisihkan 3.300 lebih ya Mam. Tapi di sini aku bulatkan menjadi 3.500. Kemudian ada listrik 100.000 juga, berarti sama ya Mams, kita sisihkan juga per hari sebesar 3.500. Kemudian sayur, di sini aku anggarkan 600.000 dalam sebulan, atau per minggunya itu 150.000. Dalam 600.000 untuk sebulan berarti dibagi 30 hari, perharinya itu harus disisihkan sebesar 20.000. Kalau dipikir 20.000 dapat apa gitu ya Mams? Banyak kok Mams. Budget 20.000 itu bisa dapat sayur, bisa dapat ikan, tergantung kita bagaimana caranya mengatur uang tersebut. Kemudian di sini jajan anak per bulan itu 150.000. Berarti kalau dibagi 30 hari, perharinya harus menyisihkan sebesar 5.000. Kenapa kok menyisihkannya itu harus per hari? Ya karena mengikuti penghasilannya. Misalnya penghasilannya harian, ya harus dibikin atau dipisah-pisah. Cara mengaturnya itu setiap hari setelah menerima gaji. Kalau yang mingguan bisa dipraktekkan setiap minggu sekali setelah terima gaji. Kalau per bulan gimana Mom? Ya sama aja sih, cuman beda waktunya. Setiap gajian setiap bulan baru kita membuat budgeting plannernya, begitu ya Mams. Kurang dan lebihnya. Kemudian di sini air dan gas dalam sebulan itu
kurang lebih 100.000. Berarti sama seperti beras, listrik ya Mams, seharinya itu harus menyisihkan sebesar 3.500. Itu dibulatkan ya Mams, sebagai contoh aja supaya memudahkan untuk menghitung di dalam konten ini gitu ya, biar nggak pusing gitu momi-mominya. Nah dijumlah nih semuanya dari minyak, dari beras, listrik, sayur, wifi, kemudian jajan anak, air dan gas, itu totalnya per hari harus menyisihkan 38.000. Oh iya tadi aku lupa ya Mams, di situ ada wifi juga. Wifi-nya ini patungan berapa rumah gitu ya. Itu per rumah terkena 75.000 per bulan. Nah 75.000 dibagi 30 per harinya harus disisihkan sebesar 2.500 rupiah. Nah dan di sebelahnya itu ada sisanya sebesar 12.000. Ini bisa untuk investasi ya, seperti dana darurat, dana tak terduga, dan ada juga di situ aku anggarkan untuk sinking funds. Apa sih sinking funds? Ya keinginan-keinginan kita yang kita harus menabung dulu supaya tidak mengambil dana-dana kebutuhan hidup kita sehari-hari. Dan di sini aku memberikan catatan ya Mams. Sinking fund-nya itu bisa untuk disedekahkan kalau tidak dipakai ya, atau tidak ada keinginan untuk beli sesuatu, bisa disedekahkan atau untuk sosial lah. Dan jangan lupa selalu bersyukur, alhamdulillah ya Mam. Dan kelolalah dengan uang pemberian suami itu dengan bijak, karena sekecil apapun yang namanya gaji, jika dikelola dengan bijak, insya Allah untuk kebutuhan hidup itu cukup, tapi tidak akan cukup untuk gaya hidup. Betul apa betul momis? Ingatkan ya kalau ada salah di kolom komentar, atau mami-mami ingin request dibikinin budgeting referensi. Oh ya, next video insya Allah aku mau sharing cara mengelola keuangan bisnis IRT gitu ya Mam. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya supaya nggak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari Coretan Nana. Langsung aja kita praktekin ya Mams, pakai dompet pintar. Gimana sih cara alokasinya gitu, gimana sih cara pembagiannya? Caranya itu setiap slot itu kita kasih judul sesuai kebutuhan kita Mam. Misalnya nih ya, aku punya biaya kontrakan karena hidup aku masih ngontrak ya Mam. Jadi aku sendiriin tuh, aku pisah-pisah dari listrik, wifi, atau pakai data, air dan gas, kemudian beras, sayur. Cuman bedanya kalau aku belanja sayurnya tuh setiap seminggu sekali. Kalau wifi aku nggak pakai wifi ya Mam, aku pakai paket data. Kemudian kayak listrik aku pakai token, jadi aku sisihin per masing-masing kebutuhan itu setiap hari juga, karena kebetulan penghasilan suami juga per hari. Jadi bukan alasan ya Mam kita itu nggak bisa budgeting kayak yang lain, kan yang lain penghasilannya gajinya itu bulanan itu, aku kan harian, aku kan mingguan. Itu tidak ada alasan Mam, itu bukan alasan, itu sebenarnya lebih ke males aja sih. Tapi nanti pas di tengah bulan over budget, dompetnya udah kering gitu ya, baru deh kemana larinya uangku. Itulah salahnya kenapa tidak melakukan budgeting planner. Tapi kalau kita melakukan budgeting planner, insya Allah pengeluaran kita di mana yang bocor, pengeluaran kita yang terkontrol, itu kita akan tahu Mam. Dan disitulah kenapa setiap akhir bulan itu harus diadakan evaluasi, supaya kita tahu di mana kesalahan kita yang perlu diperbaiki dalam mengelola keuangan kita masing-masing, begitu. Dan di sini udah aku pisah-pisahin ya per kebutuhannya. Ini hanya contoh aja sih ya Mam, bisa ditiru aja, maksudnya diduplikasi caranya, tapi bukan angkanya gitu ya Mam, karena nominal 50.000 itu hanya sebagai contoh. Mungkin mami penghasilan suaminya per hari 200.000, 100.000, atau bahkan ada yang 500.000. Masya Allah,
luar biasa ya Mams. Dah, di dalam dompet ini sebenarnya ada slot resleting untuk uang koin gitu ya Mams. Aku biasa taruh di situ uang koin aku. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya Mams, cara budgeting atau cara mengelola uang penghasilan 50.000 per hari. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum.